Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya semua. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang singular and plural noun. Ini khususnya untuk kata benda yang bisa dihitung. Kalau untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, itu tidak ada istilah plural. Oke. Nah, ini kalau bicara singular dan plural, berarti kita bicara kata benda yang bisa dihitung. Kata benda yang bisa dihitung itu contohnya apa? Ya, contohnya meja, kursi. Selama itu bisa kita hitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu artinya bisa dihitung. Nah, kata benda yang tidak bisa dihitung, contohnya air, pasir. Tidak pernah kita mengucapkan kata 1 air, 2 air, 3 air, dan seterusnya. Nah, yang seperti itu adalah kategori kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, jadi ini kita fokus ke kata benda yang bisa dihitung. Kita langsung saja. Singular ini single ya teman-teman, satu. Jadi bendanya ada satu. Kalau bendanya ada satu, maka selalu dalam bahasa Inggris itu selalu menggunakan sebuah artikel. Artikel yang digunakan adalah artikel a dan artikel an. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah artikel a digunakan if the letter of the noun has consonant sound in pronouncing. Jadi kalau huruf pertama dalam kata itu diucapkan, ya, kata kuncinya diucapkan dengan suara konsonan. Jadi bukan huruf awalnya konsonan, tapi diucapkan dengan suara konsonan. Nah, sebagai contoh, misalnya book. Book itu adalah kita ucapnya dengan huruf B. Book. A book. Maka pronounce-nya adalah menggunakan konsonan. Car itu adalah car, huruf K. K itu adalah konsonan. Jadi konsonan itu selain A, I, U, E, O itu adalah konsonan. Kalau vowel atau vokal A, I, U, E, O. Nah, selain pengucapannya dengan huruf A, I, U, E, O itu namanya konsonan. Nah, selalu menggunakan E. Yang ketiga, nah di sini sekalipun tulisannya adalah huruf vokal, itu huruf U, tapi kita mengucapkannya bukan university, bukan U, tapi U. Nah, university. Nah, university diawali pengucapannya huruf apa? Huruf Y. Berarti itu adalah pengucapannya konsonan sounds. Maka sekalipun huruf tulisannya huruf U, bacanya huruf U, berarti pakainya a university, bukan an university, bukan ya. Oke. Terus yang menggunakan an, artikel an. Nah, artikel an ini adalah kebalikan dari yang a. Nah, jika the first letter, of the noun has vowel sound, jadi huruf pertamanya diucapkan dengan ada suara vokalnya. Vokal tadi saya bilang A, I, U, E, O. Nah, contohnya apple. Nah, apple itu huruf vowel sound E, maka an apple. Umbrella juga adalah vowel sound, an umbrella. Nah, ini sekalipun tulisannya huruf awalnya huruf H itu adalah konsonan, tapi pengucapannya dia bukan H, tapi adalah vowel. Bagaimana cara pengucapannya? Hour, an hour. Nah, jadi menggunakan an hour, bukan an hour, bukan hour, tapi hour, an hour. Nah, soundsnya adalah huruf vokal, maka menggunakan an. Oke, next, plural. Nah, plural itu artinya lebih dari satu, teman-teman. Pokoknya selama kata benda itu lebih dari satu, maka itu namanya plural. Nah, dalam penulisan plural, pembuat kata bendanya selalu ditambahkan
S atau ES. Jadi plural itu sekali lagi lebih dari satu, selalu tambahkan S atau ES. Nah, contohnya ditambahkan S, misalkan kata pulpen, pen. Kalau pulpennya satu, a pen. Kalau pulpennya dua, two pens. Anda tambahkan S-nya. Mobil sport. Mobil sportnya satu, a sport car. Nggak ada S-nya. Kalau lebih dari satu, contoh some. Some itu kan beberapa. Beberapa berarti lebih dari satu. Berarti some sport cars. Some sport cars. Ada S, ya. Terus many tasks. Many tasks. Jadi ada bunyi S-nya. Many, banyak. A lot of juga banyak. Berarti lebih dari satu. A lot of meals. Ya. Jadi ditambahkan huruf S. Pens, some sport cars, many tasks, a lot of meals. Ya. Nah, terus ditambahkan IS jika huruf akhirnya itu diakhiri dengan huruf S, X, Z, CH atau SH. Nah, kalau teman-teman semua menemukan kata benda yang bisa dihitung itu diakhiri huruf S, X, Z, CH, SH, maka bentuk pluralnya itu ditambahkan huruf ES. Misalnya bus. Ini ada huruf S-nya, jadi basis. Box, huruf X, boxes. Quiz, quizzes. Lunch, lunches. Wish, wishes. Nah, ini selama ada ES-nya itu artinya benda itu lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa pakai some, bisa pakai many, bisa pakai a lot of, bisa pakai a number of, bisa pakai several. Banyak ya. Nanti di video selanjutnya kita akan diskusikan itu. Oke. Selanjutnya plural noun ended with letter consonant plus Y. Jadi ada kata benda plural, kata benda jamak, kata benda yang lebih dari satu, yang huruf akhirnya itu huruf Y. Dan sebelum huruf Y itu ada huruf konsonan. Nah, kalau teman-teman semua mendapatkan kata benda yang seperti ini, di akhir huruf Y dan sebelum huruf Y itu adalah huruf konsonan, maka huruf Y-nya itu diganti dengan huruf I. Ya, teman-teman, change Y with I if it has consonant letter before it. Jadi dirubah huruf Y-nya, dirubah ke dalam huruf menjadi huruf I. Contohnya di bawah ada fry. Fry itu akhir hurufnya adalah huruf Y. Sebelum huruf Y itu adalah huruf R. R itu adalah konsonan. Maka huruf Y-nya diganti I, kemudian ditambahkan ES. Fries. Lady. Huruf Y terakhirnya sebelumnya huruf D. Y-nya diganti I, kemudian ditambahkan S menjadi ladies. Jadi ladiesnya lebih dari satu. Bisa two ladies, many ladies, ya. Some ladies, ya. Pokoknya lebih dari satu. Library huruf Y. Sebelum huruf Y ada huruf R, maka libraries. Y ganti I, itu ya, teman-teman. Nah, ini tantangan untuk plural noun. Ada kita kenal dengan irregular plural nouns atau kata benda yang tidak beraturan. Jadi tidak tambahkan S atau tidak ditambahkan ES. Tapi ada perubahan dalam spellingnya. Tapi ini nggak banyak, ini hanya listnya saja teman-teman semua. Jadi kata benda pertama itu, kelompok yang pertama adalah noun ended with F atau FI. Jadi kalau kata benda yang huruf terakhirnya huruf F atau huruf FE,
maka ditambahkan di belakangnya menjadi huruf ves, huruf VES diganti ya, huruf F-nya atau huruf FE-nya diganti dengan huruf VES, jadi ves. Misalnya knife menjadi knives, jadi huruf F-nya diganti huruf V tambahkan S. Life, lives. Wife, wives. Oke. Calf, calves. Oke. Leaf, leaf down menjadi leaves. Leaves tulisannya, ketutup ya. Oke, yang kedua vowel change. Kelompok yang kedua, kata benda tidak beraturan yang hurufnya berubah dari vowel menjadi vowelnya menjadi berubah vowelnya ya. O menjadi I ya. O menjadi huruf E ya. Contohnya foot, feet, tooth, teeth, goose, geese, man, man, woman, women. Ya, jadi hurufnya, huruf vowelnya atau huruf vokalnya berubah. Oke, yang kelompok yang ketiga itu pengucapannya yang spellingnya, change in spelling. Ini berubah total ya. Tikusnya satu, mouse. Tikusnya lebih dari satu, dibacanya mice. Die, dice, dadu ya. Ox, oxen. Child, children. Bukan childs, children. Atau person menjadi people. Nah, itu juga adalah plural. Person, people, dan ada beberapa lagi yang belum termasuk di sini mungkin. Nah, yang jelas ini adalah beberapa kata irregular pronoun ini nggak banyak. Nah, ini kata-kata ini perlu dihafal. Jadi jangan misalnya tikusnya mouse, terus dua tikus menjadi two mouses, enggak, tapi mice. Kalau mau pakai angkanya boleh two mice, some mice, many mice. Jadi ada tidak ada s, tidak ada is. Ingat ya, untuk irregular itu tidak ada tambahkan s atau is, tapi ada perubahan. Fe dirubah menjadi ves, vowel change dan spelling change. Dan ada yang belum saya masukkan di slide ini adalah kata bendanya tidak ada perubahan sedikit pun ya. Jadi kata bendanya tidak ada perubahan dari bentuk plural, dari bentuk singular ke dalam bentuk pluralnya tidak ada perubahan. Contohnya apa? Contohnya sheep, domba. Jadi kita bilang a sheep, many sheep, tidak ada s-nya. Contoh lain lagi apa? Fish, ikan. Ikan itu mau ikan satu, mau ikan banyak, tetap fish, nggak ada tambahan menjadi fishes misalkan. Itu tidak ada perubahan. Itu ya teman-teman. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau memang teman-teman mendapatkan kebermanfaatan dari video ini, silakan klik subscribe, like, and comment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.